Halo, selamat datang lagi di Betonor Channel. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN yang telah disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru dari BKN. Untuk itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kurang lebih ada 7 subsistem pilar SKN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012. Untuk itu, langsung saja kita akan masuk pada pembahasannya. Tentu saja, pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang yang pertama, apa itu Sistem Kesehatan Nasional, kemudian alur pikirnya, sejarah perkembangannya, keberhasilannya, landasannya, asas daripada Sistem Kesehatan Nasional itu sendiri, maksud dan kegunaan daripada Sistem Kesehatan Nasional, tujuan, kedudukan, subsistem Sistem Kesehatan Nasional, dan pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional. Untuk itu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu apa itu Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi, yang dimaksud dengan pengelolaan kesehatan adalah proses atau cara mencapai tujuan-tujuan pembangunan kesehatan melalui subsistem kesehatan. Kemudian, komponen bangsa apa saja yang harus terlibat di dalamnya, yaitu antara lain program pengembangan desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat dalam bentuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, riset kesehatan dasar, Posbindu, PHBS, program TB, program stunting, PIS-PK, dan imunisasi. Kemudian ada lagi upaya pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, komplementer sebagai terobosan untuk pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dan program terobosan penting lainnya. Jadi, dari sini kita bisa memahami bahwa SKN itu adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Lanjut, kita akan memahami tentang alur pikir dari Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional ini muncul dikarenakan karena kondisi saat ini, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang sangat rendah. Kemudian ada masalah mendasar dalam pembangunan kesehatan nasional, yaitu yang pertama, ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat buruk, lingkungan buruk, rawan pangan dan rawan gizi, akses pelayanan publik buruk, sumber daya kesehatan yang terbatas. Jadi ada beberapa masalah yang harus diselesaikan dulu supaya dapat menuju tujuan nasional, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka perlu dukungan dari paradigma nasional dan lingkungan yang strategis agar semuanya ini bisa berjalan dengan arah dasar pembangunan kesehatan dan pengelolaan kesehatan yang baik, sehingga dapat diwujudkannya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilengkapi dengan kualitas sumber daya Indonesia yang baik, kemudian didapatinya rakyat sehat produktif yang kemudian menjadi tujuan nasional, yaitu Indonesia Sehat pada tahun 2025 nanti. Jadi, alasan kenapa sampai SKN itu dibentuk dan bagaimana dia akan berkembang ke depan, itu semuanya kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian lanjut, kita akan mempelajari dulu tentang sejarah perkembangan daripada Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia. Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia dimulai pada tahun 1982 dan yang berkembang sampai pada terakhir tahun 2012 kemarin. Sampai untuk detik ini pada tahun 2020 tidak ada lagi perkembangan dari Sistem Kesehatan Nasional atau belum ada pembaruan dari peraturan yang berlaku. Untuk SKN tahun 1982 disusun dari tahun 1980 sampai 1982 dan dituangkan dalam Kepmenkes nomor 99A garing 1982 SKN 2004, disusun dari tahun 2002 sampai tahun 2003 dan dituangkan dalam Kepmenkes nomor 131 garing 2004. Kemudian berkembang lagi dibentuklah SKN 2009, disusun dari tahun 2008 sampai tahun 2009 dan dituangkan dalam Kepmenkes nomor 374 tahun 2009 pada bulan April 2009. Selain pembentukan daripada SKN 2009, ada juga penerbitan tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, khususnya untuk pasal 167 berbicara tentang pengelolaan kesehatan di Indonesia. Jadi hal ini sangat berkaitan. Kemudian pada tahun 2012 muncullah SKN 2012, ini maksudnya 2012 ya, disusun dari tahun 2010 sampai tahun 2012 dan dituangkan dalam Perpres nomor 72
tahun 2012. Tentunya ada kaitannya dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal ke-167. Kemudian lebih lanjut kita akan mempelajari tentang perkembangan SKN dari tahun 2004 sampai tahun 2012 berdasarkan subsistemnya. Tahun 2004 ada 6 subsistem yang harus dipenuhi, yaitu upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Kemudian berkembang pada tahun 2009 ada ditambahnya yaitu sediaan farmasi, alkes dan makanan, kemudian informasi kesehatan. Kemudian berkembang lagi pada tahun 2012 ditambah dengan penelitian dan pengembangan kesehatan, kemudian ditambah juga dengan regulasi kesehatan. Jadi pada tahun 2012 yang terakhir ini ada 7 subsistem yang harus dipenuhi oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat keberhasilan daripada sistem kesehatan nasional dari tahun 1997 sampai 2007, karena datanya hanya sampai di 2007. Untuk data yang terbaru belum ada. Yang pertama, penurunan angka kematian bayi dari 46 pada tahun 1997 menjadi 34 pada tahun 2007 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian penurunan angka kematian ibu dari 334 pada tahun 95 menjadi 228 per 1000 kelahiran. Kemudian peningkatan usia harapan hidup dari 68,8 menjadi 70,5 pada tahun 2007. Dan yang keempat, penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 25,8% menjadi 18,4% pada tahun 2007. Jadi ini adalah keberhasilan daripada sistem kesehatan nasional dimulai dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Kemudian yang berikut kita akan mempelajari tentang maksud dan kegunaan dari sistem kesehatan nasional. Yang pertama, menyesuaikan sistem kesehatan tahun 2009 dengan berbagai perubahan dan tantangan eksternal dan internal. Yang kedua, mempertegas makna pembangunan kesehatan yaitu pemenuhan hak asasi manusia. Yang ketiga, memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan visi dan misi daripada rencana pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan. Yang keempat, memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif untuk melaksanakan pemerataian upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu. Yang kelima, meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan kesehatan nasional. Lanjut, saat ini kita akan mempelajari tentang visi dan misi daripada rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2025. Ini teman-teman harus tahu, yaitu di mana visi daripada rencana pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan yaitu Indonesia Sehat pada tahun 2025 nanti, dengan misi yang pertama menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Yang kedua, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan lainnya. Yang ketiga, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Yang keempat adalah pergerakan masyarakat. Jadi adalah visi dan misi daripada rencana pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan yang teman-teman harus pahami. Lanjut, kita akan membahas tentang tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, karena kita tahu bersama ya, kesadaran masyarakat Indonesia ini sangat rendah sekali. Kemudian setelah meningkatkan kesadaran masyarakat, tujuan yang berikut yaitu adanya kemauan dari masyarakat itu sendiri. Setelah ada kemauan, maka masyarakat itu harus memiliki kemampuan untuk hidup sehat sehingga akan tercapainya terwujud derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Jadi ini adalah progres daripada tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Kita akan mempelajari tentang landasan daripada sistem kesehatan nasional. Ada 3. Yang pertama, landasan ideal. Yang kedua, landasan konstitusional. Dan yang ketiga, landasan operasional. Kita akan lihat saja. Untuk landasan ideal yaitu adalah Pancasila itu sendiri. Landasan konstitusional tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 28 dan pasal yang 34. Kemudian landasan operasional ada pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, khususnya pada pasalnya yang ke-167 tentang pengelolaan bidang kesehatan. Lanjut, kita akan mempelajari tentang asas daripada sistem kesehatan nasional. Yang pertama,
dasar pembangunan kesehatan. Ada peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dan yang terakhir pengutamaan dan manfaat. Jadi itulah 4 dasar dari pembangunan kesehatan. Peri kemanusiaan. Pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada prinsip peri kemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika prinsip dan selalu menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan serta memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan sosial, terhadap lingkungan sekitar. Jadi ini adalah arti daripada dasar pembangunan di bidang peri kemanusiaan. Kemudian dasar yang kedua yaitu pemberdayaan dan kemandirian. Artinya pembangunan kesehatan harus mampu meningkatkan dan mendorong peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yang C, adil dan merata. Artinya setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang terakhir D, pengutamaan dan manfaat, yaitu pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan. Yang berikut, mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Berikutnya, pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia lanjut usia, dan masyarakat miskin. Jadi ini adalah dasar daripada pembangunan kesehatan, yaitu dia harus berperi kemanusiaan, kemudian harus pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, kemudian yang terakhir pengutamaan dan manfaat. Kemudian kita mempelajari tentang dasar atau asas dari penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Dasar yang pertama yaitu peri kemanusiaan, dasar yang kedua yaitu keseimbangan, dasar yang ketiga manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, komitmen dan tata pemerintah yang baik atau good governance. Kemudian ada legalitas, kemudian yang ke-10 antisipatif dan proaktif, ada gender dan non-diskriminatif, dan kearifan lokal. Jadi dasar atau asas pembangunan daripada sistem kesehatan nasional yaitu mencakup 12 poin ini. Asas yang pertama, peri kemanusiaan, artinya setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilandasi pada peri kemanusiaan yang berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan dan agama dan bangsa. Kemudian, setiap pengelola atau pelaksana sistem kesehatan nasional harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian yang kedua, asas keseimbangan, artinya setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta material dan spiritual. Asas yang ketiga, manfaat, artinya setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan peri kehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Kemudian asas perlindungan, artinya setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Yang kelima, setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonominya. Asas yang keenam, penghormatan hak asasi manusia, artinya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Kemudian yang ketujuh, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, artinya SKN yang berfungsi baik untuk mencapai tujuan apabila terjadi koordinasi, integrasi, sinkronasi, dan sinergisme atau KIS baik antara pelaku, antar subsistem sistem kesehatan nasional maupun dengan sistem serta subsistem lainnya di luar sistem kesehatan nasional. Asas yang kedelapan yaitu komitmen dan tata pemerintahan yang baik, yang dimana maksudnya agar SKN berfungsi baik diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik atau good governance.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka, transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat atau akuntabel. Kemudian maksud daripada asas legalitas adalah setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maksud daripada asas yang ke-10, antisipatif dan proaktif, yaitu setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipatif atas perubahan yang akan terjadi, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang ke-11, gender dan diskriminatif, artinya setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender adalah suatu proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan. Yang ke-12, kearifan lokal, artinya penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatkan peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatkan kualitas hidup jasmani dan rohani. Kita lanjut pada pembahasan yang berikut mengenai bentuk pokok daripada sistem kesehatan nasional. Kita akan mempelajari tentang tujuan daripada SKN, kedudukan SKN, dan subsistem daripada SKN itu sendiri. Yang pertama, tujuan. Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, dan atau masyarakat termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kita masuk berikut pada kedudukan SKN. Ada 4. Yang pertama, suprasistem SKN yang artinya di mana SKN sebagai acuan. Yang kedua, ada kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya. Yang ketiga, kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Yang keempat, kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan termasuk swasta. Jadi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Pasal yang kelima, SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Jadi, setiap kegiatan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan harus menggunakan SKN sebagai acuan atau dasar dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut kita akan mempelajari tentang subsistem daripada sistem kesehatan nasional. Ada 7 subsistem yang perlu kita ketahui, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, kemudian ada manajemen informasi dan regulasi, kemudian yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Jadi ini adalah 7 subsistem yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, kita akan bahas tentang subsistem upaya kesehatan. Artinya, untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa sebagai ketahanan nasional. Upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah termasuk TNI dan Polri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan atau masyarakat. Swasta memulai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kemudian subsistem yang kedua, subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Artinya, untuk mendapatkan dan mengisi kekosongan data kesehatan dasar atau data kesehatan yang berbasis bukti, perlu diselenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, dan humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian, penelitian dan pengembangan kesehatan dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh pemerintah. Jadi untuk melakukan penelitian dan pengembangan kesehatan dilakukan oleh pemerintah. Kemudian subsistem pembiayaan kesehatan.
pembiayaan kesehatan bersumber dari yang pertama, pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri yang menjadi sumber dari pembiayaan kesehatan. Kemudian, pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Lanjut, pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan barang publik atau public good yang menjadi sifat tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal health cover dengan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SCSN dan Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jadi sumber pembiayaan kesehatan sudah jelas ya. Ada mulai dari pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Lanjut, subsistem yang berikutnya yaitu subsistem sumber daya manusia kesehatan. Poin yang pertama, sebagai pelaksanaan upaya kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jenis, jumlah, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. Dan sumber daya manusia kesehatan yang termasuk kelompok tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki terdiri dari tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, dan tenaga kebidanan, dan tenaga kemasyarakatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisan medis, dan tenaga kesehatan lainnya, diantaranya termasuk peneliti kesehatan. Kemudian, SKN memberikan fokus penting pada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan guna menjamin ketersediaan, pendistribusian, dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Lanjut, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan dan program sumber daya manusia yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan pembinaan serta pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan. Jadi ini adalah subsistem dari sumber daya manusia kesehatan. Lanjut, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Kemudian, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan dalam koordinasi, integrasi, regulasi, dan sinkronasi dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan SKN tersebut. Kemudian, dalam kaitan ini, peranan informasi kesehatan sangat penting dari segi penggunaan data, informasi, dan teknologi komunikasi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan lainnya, yang kegiatannya dapat dikelompokkan antara lain. Yang pertama, pengolahan sistem informasi, pelaksanaan sistem informasi, dukungan sumber daya, dan pengembangan dan peningkatan sistem informasi kesehatan. Kemudian ada subsistem pemberdayaan masyarakat, yang artinya sistem kesehatan nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggaraan dan pelaku pembangunan kesehatan. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat akan menjadi sangat penting agar masyarakat termasuk swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan kesehatan. Dalam pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat meliputi pula upaya-upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri dan upaya peningkatan kepeduluan sosial dan lingkungan sekitar. Kemudian,
Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat akan berhasil pada hakikatnya apabila kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Jadi, itu adalah 7 daripada subsistem kesehatan nasional yang harus teman-teman ketahui. Sekali lagi saya ulang, subsistem yang pertama yaitu subsistem upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya manusia kesehatan, yang kelima sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang keenam manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Jadi itu adalah ketujuh subsistem dari sistem kesehatan nasional yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2012, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Kita masuk pada pelaksanaan SKN. Menurut Perpres nomor 72 tahun 2012, pasal yang keempat, ayatnya yang pertama, sistem kesehatan nasional dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Ayat yang kedua, SKN dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan menjaga kemajuan dan kesatuan dan ketahanan nasional. Yang ketiga, pelaksanaan SKN sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat yang kedua berdasarkan standar persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang sistem kesehatan nasional. Apabila teman-teman suka dengan video ini, teman bisa like, komen, dan share. Apabila teman-teman belum subscribe, teman-teman silahkan menekan tombol subscribe supaya bisa mengikuti update-update yang terbaru dari channel ini. Dan apabila teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan tekan tombol dislike aja. Terima kasih, demikian dari saya. Salam untuk kita semua.